Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan segera membahas mengenai roh kutukan terkuat di serial Jujutsu Kaisen. Sedikit penjelasan, roh kutukan pada dasarnya merupakan makhluk metafisik yang tidak terlihat dan tidak tersentuh oleh manusia biasa. Mereka umumnya sering merusak dan merugikan orang lain, baik itu pada manusia ataupun pada penyihir. Jika digolongkan berdasarkan proses penciptaan, sampai sejauh ini bisa dibilang roh kutukan terbagi menjadi dua kategori, yaitu roh kutukan murni dan roh kutukan tidak murni. Roh kutukan murni tercipta dari emosi negatif umat manusia, mau itu kebencian, kemarahan, ataupun ketakutan, yang mana nantinya akan membentuk sebuah energi negatif dan menjadikannya sebagai suatu makhluk. Contohnya seperti Mahito, Jogo, dan Hanami. Sedangkan roh kutukan tidak murni, roh ini tercipta dari roh manusia yang dikutuk oleh dirinya atau orang lain, sehingga membuatnya mendapatkan wujud baru bernama roh pendendam. Atau bisa dikatakan, roh pendendam ini merupakan reinkarnasi dari kehidupan seseorang dengan wujud baru. Contohnya seperti Naoya, Rika, dan Kuchisake Onna. Nah, selain kedua kategori tadi, sebenarnya masih terdapat klasifikasi lain yang jujur sampai sekarang pun kita masih belum tahu apakah mereka termasuk ke dalam kategori roh kutukan atau bukan. Contoh jenis pertama yaitu rahim terkutuk. Orang-orang seperti Choso, Eso, dan Kechizu pada dasarnya tercipta dari darah campuran berupa roh terkutuk dan manusia. Mereka bisa dilihat dan disentuh oleh orang lain, karena itulah keberadaannya pun sangat sulit untuk diidentifikasi, bisa dianggap sebagai manusia dan bisa dianggap sebagai roh kutukan. Kemudian jenis yang kedua yaitu pusaka atau benda terkutuk. Ini sama kasusnya seperti roh pendendam, cuman bedanya orang-orang seperti Sukuna, Kashimo, dan Yorozu yang dulunya adalah seorang penyihir mampu terlahir kembali melalui suatu benda terkutuk, yang mana nantinya jika seorang manusia memakan benda tersebut, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan reinkarnasi. Meskipun kita sendiri belum tahu apakah mereka yang mampu menguasai tubuh manusia sepenuhnya akan menjadi penyihir kembali atau tidak. Karena kalau kita lihat sekarang, dari 12 penyihir pendahulu yang telah menjelma di Cooling Game, hanya Sukuna dan Angel lah yang terlihat belum menguasai wadahnya secara penuh. Angel masih berbagi tubuh dengan Hana Kurusu, sementara Sukuna masih ada peluang jika nantinya Megumi sadar, terlebih dia pun belum mendapatkan satu jari lagi untuk menyempurnakan wujud aslinya. Jadi berdasarkan itulah bisa kita simpulkan, mau yang terlahir dari rahim terkutuk maupun dari benda terkutuk, mereka ini diibaratkan seperti makhluk hybrid, bisa menjadi manusia dan bisa menjadi roh kutukan. Mereka yang terlahir dari rahim terkutuk bisa memilih jalannya dengan bebas, sedangkan mereka yang terlahir kembali melalui benda terkutuk bisa memilih jalannya dengan cara menguasai wadah atau tubuh manusia. Mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai roh kutukan yang bisa kujabarkan. Untuk sekarang, mari kita bahas beberapa roh kutukan terkuat yang sampai sejauh ini pernah diperlihatkan. Tapi sebelum itu, sedikit pemberitahuan, roh kutukan yang kita masukkan di sini semuanya berpusat pada segala jenis klasifikasi. Mau itu roh kutukan murni, roh pendendam, benda terkutuk yang masih termasuk ke dalam kategori, ataupun rahim terkutuk yang telah memilih jalan sebagai roh kutukan. Eso. Sebagai salah satu rahim terkutuk, Eso tentunya memiliki energi kutukan yang cukup besar. Dia mampu menggunakan energinya ini untuk memicu teknik bawaan dan menggunakannya untuk memperkuat tubuh dari serangan. Teknik kutukan bawaannya bernama Shokuran Fujutsu atau bisa disebut dengan teknik pembusukan. Melalui darah korosif yang bersifat racun, Eso mampu mengendalikan darahnya tersebut untuk menyerang lawan dari mana saja, mau itu jarak dekat ataupun jarak jauh. Ketika darah perusaknya ini mampu menyentuh target, maka teknik dari pembusukannya akan dimulai, ditandai dengan munculnya pola berbunga. Secara perlahan, tubuh target pun akan membusuk dalam hitungan menit.
Satu hal yang menarik dari kemampuannya ini, darah korosif yang dimiliki Eso memiliki koneksi kuat dengan darah milik adiknya yaitu Kechizu. Jadi mau menggunakan darah siapapun, baik Eso maupun Kechizu bisa langsung mengaktifkan teknik pembusukannya. Kurao Roshi. Seakan mencerminkan wujudnya, Kurao Roshi tercipta dari rasa benci dan ketakutan manusia terhadap kecoa. Dia memiliki energi kutukan yang cukup melimpah sehingga membuatnya mampu memanggil pasukan kecoa dalam jumlah sangat banyak. Kecoa-kecoa ini begitu rakus dan ganas, mereka mampu melumat habis dan mencabik-cabik daging lawan. Bahkan setiap pasukan yang telah memakan daging, mereka akan menjadi suplai kekuatan bagi Kurao Roshi sebagai induknya. Dan berkat hal itulah Kurao Roshi mampu merangsang partenogenesis, bentuk reproduksi yang dilakukan secara mandiri. Atau bisa dibilang dengan sendirinya dia akan selalu mampu melahirkan keturunan sembari mewariskan seluruh energi kutukannya pada saat meninggal. Di samping itu, Kurao Roshi juga dapat menggunakan teknik kutukan bernama Dochu Zenzo, sebuah teknik yang memunculkan kutukan berbentuk serangga. Serangga ini membawa kantung berisi zat cair berbahaya yang mana ketika kantung tersebut dihancurkan akan berakibat terganggunya penglihatan lawan. Terlebih, teknik kutukannya ini pun mampu dia padukan dengan senjata golok bernama Ranshoto. Kemampuannya yaitu dapat meluncurkan telur serangga terkutuk ke arah lawan melalui 5 lubang yang terpampang di bilahnya. Jadi tidak heran dengan semua kekuatannya ini ditambah kecerdasan yang dia miliki, Kurao Roshi menduduki peringkat sebagai roh kutukan tingkat khusus. Terbukti di dalam Cooling Game saja dia mampu menyulitkan seorang shaman tingkat khusus yaitu Yuta, termasuk mengganggu bentrokan domain expansion 3 arah. Hanami. Sebagai salah satu roh terkutuk tingkat khusus yang belum terdaftar, Hanami memiliki insting bertarung yang sangat hebat. Mau dari segi kekuatan, kecepatan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada pada level yang sama seperti Jogo Dagon dan Mahito. Wujudnya yang dihiasi tumbuhan memang merupakan representasi dari ketakutan umat manusia, di mana mereka begitu takut terhadap bencana alam yang terjadi di daratan. Oleh karena itu, bersama ambisinya yang ingin membersihkan kejahatan manusia terhadap alam, Hanami pun memiliki teknik kutukan berbasis tumbuh-tumbuhan. Dia mampu mewujudkan tanaman terkutuk menjadi kenyataan yang bisa dia gunakan di dalam pertarungan. Berikut beberapa kemampuan dari teknik manipulasi tumbuhan yang pernah Hanami keluarkan, di antaranya yaitu Roots, mampu menumbuhkan akar pepohonan dari bawah tanah, baik ukuran kecil maupun ukuran besar, tergantung digunakan untuk menyerang, bertahan, atau menjerat lawan. Wooden Ball, mampu menciptakan bola-bola kayu berduri yang berpotensi untuk dapat menusuk target. Curse Bud, dengan cara menempelkan tunas terkutuk di tubuh lawan, maka tunas tersebut akan mampu menyerap energi kutukan milik lawan ketika energinya hendak dikeluarkan. Terakhir, Flower Field mampu memunculkan lingkaran bunga di sekitar lawan untuk membuatnya terperangah sekaligus mengalihkan perhatiannya. Selain daripada teknik bawaan ini, Hanami juga memiliki kemampuan regenerasi yang super cepat. Ditambah lagi, dia telah mempelajari penguatan domain, sebuah teknik yang mampu menetralkan teknik kutukan yang bersentuhan dengannya. Dan satu lagi, Hanami juga sebenarnya telah menguasai teknik perluasan domain, di mana lewat lengan kirinya dia mampu menyerap kehidupan dari semua tumbuhan. Namun sayang, sebelum dapat digunakan, perluasan domainnya ini berhasil dicegah oleh Gojo Satoru. Dagon. Pada awalnya, Dagon diperlihatkan berwujud bayi gurita yang terkesan seperti lemah. Tapi setelah Dagon mengetahui kematian Hanami, dia pun mulai berevolusi ke wujud manusia gurita dengan energi kutukan yang sangat besar. Seakan mencerminkan wujudnya ini, teknik kutukan yang dimiliki Dagon berpusat pada air dan binatang laut. Dia mampu mengeluarkan air dari tangan dengan volume yang sangat banyak, di mana airnya ini dapat dia gunakan untuk menyeret atau menenggelamkan lawan, dan juga dapat dia gunakan untuk menjadi perisai pertahanan.
Apalagi pada saat perluasan domainnya diaktifkan, Dagon mampu memunculkan area berupa pulau tropis disertai pesisir pantai dan hutan yang rimbun. Di sini Dagon dapat memanggil belasan Shikigami berupa hewan predator laut. Dengan bentuknya yang berukuran besar dan gigi taringnya yang sangat tajam, para Shikigami ini pun dapat dengan mudah untuk menggigit dan mengoyak-ngoyak tubuh lawan. Jadi berbekal teknik kutukan ini ditambah kemampuan bertarungnya yang sangat hebat dan daya tahan tubuhnya yang luar biasa, tidak heran jika Dagon termasuk ke dalam salah satu roh kutukan tingkat khusus. Karena mau bagaimanapun kita tahu di dalam insiden Shibuya seorang diri Dagon mampu menyulitkan beberapa penyihir sekaligus, seperti Maki yang sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan, Megumi yang harus bersusah payah menciptakan lubang di dalam domain, dan Nami yang harus terluka parah akibat serangan Shikigami predator laut, bahkan Naobito selaku ketua klan Zenin sampai harus mengorbankan satu tangannya. Mahito. Roh kutukan satu ini terlahir dari kebencian manusia dan perasaan negatif satu sama lain, yang mana hal itu pun menjadikan Mahito sebagai salah satu roh terkutuk yang dinilai cerdas, manipulatif, dan filosofis. Meski sosoknya terkesan aneh dan menyebalkan, tapi sebagai roh terkutuk tingkat khusus, Mahito memiliki sejumlah energi kutukan yang sangat besar. Dia bisa menggunakan teknik kutukannya berulang kali, bahkan selama insiden Shibuya, dia telah mampu menggunakan Tinju Black Flash, sebuah pukulan dengan daya serang yang sangat kuat. Teknik kutukan bawaan yang dimilikinya bernama Mui Tenpen. Teknik ini memberikan keleluasan bagi Mahito untuk dapat membentuk ulang kembali jiwa dengan cara menyentuh target. Kemampuannya bisa dia aplikasikan ke berbagai hal, seperti mampu membentuk ulang tubuhnya sendiri, merubah tubuh dan jiwa manusia, menciptakan jiwa baru melalui penggabungan jiwa, mengubah bagian tubuh menjadi senjata, dan berbagai kemungkinan transformasi lainnya yang tidak terbatas. Ada satu fase di mana Mahito berhasil menemukan esensi sejati dari jiwanya. Itu adalah pada saat dirinya berevolusi ke wujud yang lebih berotot dan mengerikan. Dalam wujud ini, Mahito mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar, mau dari segi kekuatan, kecepatan, maupun ketahanan tubuh. Selain daripada itu, Mahito juga memiliki teknik perluasan domain, seolah mencerminkan pengembangan dari teknik kutukan Mui Tenpen pada saat lawan terjebak di dalam domainnya. Tanpa harus menyentuh target, Mahito dapat merubah dan menyerang jiwa serta tubuh si target secara langsung. Naoya. Pada awalnya, Naoya merupakan penyihir kelas 1 dari keluarga Zenin yang begitu terpandang. Dia terlihat sangat percaya diri, ambisius, arogan, dan terkadang sering menunjukkan perilaku negatif. Maka dari itu, ketika kematiannya tidak dibunuh dengan kutukan, Naoya pun bereinkarnasi menjadi roh pendendam. Selain mempengaruhi wujudnya, perubahan ini juga berpengaruh pada kekuatannya. Hal itu dapat tercermin dari bagaimana dia mampu berevolusi dengan cepat dari mulai rahim terkutuk sampai menjadi roh terkutuk. Meski sepenuhnya telah menjadi roh pendendam, tapi melalui kesadaran dan egonya yang kuat, Naoya masih mampu menggunakan teknik kutukan warisan. Namanya adalah sihir proyeksi. Kemampuannya yaitu memprediksi gerakan lawan berdasarkan frame gambar, sehingga nantinya akan membuat gerakan si pengguna terlihat sangat cepat. Dan dalam wujud roh pendendamnya yang bisa terbang ini, Naoya mampu memaksimalkan potensi dari kecepatannya. Bahkan dikatakan akselerasi gerakannya sanggup mencapai kecepatan 3.675 km per jam. Terlebih wujudnya ini juga memiliki cangkang keras dengan ketahanan luar biasa, sehingga dengan begitu Naoya tidak perlu khawatir untuk meluncur dan melancarkan serangan super cepat. Di samping itu, Naoya juga mampu mengeluarkan teknik perluasan domain. Kemampuannya berkisar pada peningkatan dari teknik kutukan sihir proyeksi. Dengan cara menandai lawan melalui roll film, lawan harus mengikuti gerakan 20 fps yang telah diprediksikan Naoya. Tak hanya gerakan tubuh yang menjadi target, setiap sel yang berada di dalam tubuhnya juga harus mengikuti aturan ini. Jadi dengan demikian, di dalam domainnya, lawan dipaksa tidak boleh bergerak. Karena jika dia bergerak, maka gerakan selnya sudah pasti akan salah, sehingga membuat sel-sel kecilnya pun akan membeku dan terurai dari dalam tubuh.
Jogo. Sama seperti halnya Hanami, kemungkinan besar Jogo juga tercipta dari ketakutan manusia terhadap bencana alam, yang mana ketakutannya berkisar pada bencana letusan gunung berapi. Karena itulah, sesuai dengan penampakannya, Jogo memiliki teknik kutukan berupa elemen api dan magma. Dia mampu menghasilkan sejumlah api terkutuk yang dapat dia luncurkan dengan beragam cara, seperti menembakkan sinar api panas dari telapak tangan, memunculkan gunung berapi kecil yang dapat menyemburkan magma panas, memanggil kawanan serangga yang mampu menciptakan ledakan, bahkan yang lebih gilanya lagi, Jogo sanggup menciptakan meteor api berukuran besar, yang mana dampak kerusakannya cukup untuk memusnahkan sebagian besar wilayah Shibuya. Maka tidak heran melalui teknik kutukannya ini, Jogo dirasa memiliki keunggulan lebih bila dibanding dengan roh kutukan lain. Kekuatannya yang begitu destruktif membuatnya mampu membunuh lawan dalam satu kali serang. Selain itu, dari segi kecepatan, kekuatan, dan daya tahan tubuh, Jogo juga tak kalah hebatnya dengan Hanami, Dagon, dan Mahito. Terlebih dia pun telah menguasai penguatan domain, di mana kemampuannya pernah dia gunakan bersama Hanami ketika mereka berhasil menetralkan teknik limitless milik Gojo. Kemudian sebagai roh terkutuk tingkat khusus, Jogo tentunya mampu menggunakan teknik perluasan domain. Kemampuannya yaitu menjebak lawan ke dalam domain berisikan bebatuan dan magma. Di dalamnya, Jogo dapat melancarkan berbagai serangan, mau itu membakar lawan dengan menghasilkan suhu panas, melelehkan lawan dengan melancarkan serangan magma, ataupun memberikan serangan secara fisik dengan menggunakan bebatuan di sekeliling. Choso. Sebagai rahim terkutuk sekaligus kakak dari Eso dan Kechizu, Choso adalah seorang petarung yang sangat berbakat. Kemahirannya dalam bertarung terlihat begitu fleksibel, bisa melakukan pertarungan jarak dekat, menengah, ataupun jarak jauh. Hal itu dapat dibuktikan dari berbagai pertarungan yang pernah dia lalui, seperti menghadapi pertarungan tangan kosong melawan Yuji, menghadapi pertarungan penuh taktik melawan Naoya, dan juga menghadapi pertarungan melawan sang villain utama yaitu Kenjaku. Semua keterampilannya ini didasarkan pada ketenangan dan kecerdasannya dalam bertarung. Disertai energi kutukannya yang melimpah, dia pun dapat memaksimalkan potensi dari kemampuan rahim terkutuk, seperti mampu merasakan perkembangan saudaranya tanpa harus melihat secara langsung, memberikan efek racun pada setiap darah yang dikeluarkan, serta mengkonversi atau merubah energi kutukan menjadi darah. Oleh karena itu, melalui jumlah darahnya yang sangat banyak, Choso telah menguasai teknik kutukan warisan berupa manipulasi darah. Kemampuannya sangatlah beragam, bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, ataupun menyembuhkan. Dan berikut beberapa kemampuan yang pernah Choso keluarkan, diantaranya yaitu Slicing Exorcism, melepaskan darah tajam yang dapat mengiris-ngiris lawan dengan jangkauan luas. Convergence, memadatkan sejumlah darah yang akan digunakan untuk melancarkan berbagai serangan kuat. Piercing Blood, melalui darah yang telah dipadatkan, Choso dapat melancarkan serangan darah kuat berbentuk anak panah. Supernova, layaknya bom, dengan memanfaatkan bola darah yang telah dipadatkan, Choso dapat meledakkan bola darahnya tersebut guna melukai lawan. Blood Edge, membentuk dan mengeraskan darah untuk dijadikan senjata belati. Flowing Red Scale, meningkatkan kinerja semua organ di dalam tubuhnya guna memberikan peningkatan pada kecepatan dan kekuatan. Lalu yang terakhir, Blood Meteorite, mengeraskan darah menjadi batu kecil yang bisa dia gunakan untuk menyerang lawan ataupun untuk memperkuat diri. Rika. Diperlihatkan pada movie Zero, dulunya Rika adalah seorang manusia yang telah mengikat janji untuk menikah dengan Yuta. Namun dikarenakan Rika terbunuh secara tragis, membuat Yuta pun secara tidak sengaja mengutuknya menjadi roh pendendam. Sejak saat itulah, dikarenakan Yuta berasal dari keturunan leluhur ternama, roh Rika pun memiliki energi kutukan yang sangat besar. Kekuatannya sungguh luar biasa. Selain mampu melancarkan serangan fisik yang sangat kuat, dia juga mampu menembakkan ledakan energi terkutuk dengan daya hancur besar. Bahkan Geto sendiri mengaku bahwa Rika sangat pantas untuk menyandang julukan sebagai Ratu Kutukan.
Walau saat ini Rika bukan lagi roh pendendam yang terikat pada jiwa aslinya, tapi setidaknya dia masih sanggup mempertahankan wujud dan kekuatannya. Meski wujud penuhnya hanya bertahan selama 5 menit, kemampuannya dalam memanipulasi energi kutukan masihlah tetap sama. Dia masih bisa melancarkan ledakan energi kutukan, membagi energi kutukannya yang melimpah pada Yuta, dan juga menyimpan berbagai perlengkapan senjata terkutuk. Bahkan selama cerita berjalan, tersirat bahwa Rika menjadi salah satu syarat bagi Yuta untuk dapat menyalin teknik kutukan milik lawan. Hal itu bisa kita lihat di dalam chapter 180. Setelah Rika memakan tangan Uro, Yuta mampu meniru kemampuan Uro yang dapat memanipulasi langit. Jadi berdasarkan itulah, kemungkinan besar salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik salinan, yaitu Rika harus melakukan kontak fisik dengan target, mau itu dengan cara dimakan ataupun disentuh. Ryomen Sukuna. Tak perlu kita ragukan mengenai siapa roh kutukan terkuat, siapa lagi kalau bukan Sukuna, sang raja kutukan yang telah hidup selama 1000 tahun lebih. Dulunya dia adalah seorang penyihir terkuat, tapi setelah kematiannya dia menjadi benda terkutuk berupa 20 jari yang tak bisa dihancurkan. Melalui jari-jari itulah, sebagai roh terkutuk, dia telah melintasi berbagai zaman, yang mana nantinya jika ke-20 jari tersebut berkumpul di satu wadah, maka dirinya akan dapat bereinkarnasi menjadi seorang penyihir lagi. Di dalam tubuh Yoji yang sudah memakan beberapa jari, selama ini Sukuna telah menunjukkan kelasnya sebagai sosok terkuat. Dia begitu cepat, kuat, lincah, dan tak ada satupun yang mampu menandinginya kecuali Gojo Satoru. Selain itu, Sukuna juga sangat mahir dalam menggunakan berbagai jenis teknik kutukan, seperti menggunakan teknik pembalik yang bisa meregenerasi anggota tubuh manapun, memotong-motong benda mati dengan menggunakan dismantle, menebas dan membelah lawan dengan menggunakan cleave, menciptakan serangan api yang dapat diluncurkan, dan juga mampu menggunakan penguatan domain untuk menetralkan teknik kutukan. Terlebih, dengan energi kutukannya yang melimpah, Sukuna tentu memiliki perluasan domain yang sangat mematikan. Tanpa ada penghalang, dia sanggup melancarkan berbagai tebasan melalui teknik cleave dan dismantle. Bahkan yang lebih gilanya lagi, perluasan domain ini mencapai radius 200 meter, yang mana pastinya di sini dia sanggup memberikan kehancuran besar pada apapun yang berada di dalam jangkauan. Dan tak hanya itu saja, sebagai benda terkutuk yang bisa berpindah-pindah wadah, Sukuna begitu terampil dalam menggunakan teknik kutukan milik seseorang yang dia tempati. Keterampilannya ini bisa kita lihat pada saat dirinya mengambil alih tubuh Megumi, di mana saat itu dia mampu mengeluarkan sejumlah Shikigami tanpa kesulitan, seperti memanggil Shikigami berwujud rusa, memanggil Shikigami berwujud banteng, sampai memanggil sang Shikigami terkuat yaitu Mahoraga. Well teman-teman, mungkin itulah 10 roh kutukan terkuat yang bisa kujelaskan sejauh ini. Kedepannya pasti akan ada yang berubah, mengingat jalan ceritanya saat ini masih terus berjalan. Jika ada yang salah atau ada tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.